Pernah merasa hidupmu sibuk terus tapi nggak tahu arahnya kemana? Mungkin kamu sedang terjebak dalam putaran yang diam-diam dibuat oleh kekayaan. Dalam video ini, kita akan bahas bagaimana uang bisa mengalihkan perhatian kita dari pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar penting dan apa yang Yesus katakan tentang orang yang punya banyak harta tapi miskin di hadapan Allah. Jangan lewatkan, karena perspektifmu soal sukses dan kekayaan bisa berubah selamanya setelah ini. Amsal pasal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kekayaan bisa membuat kita teralihkan. Kekayaan punya kekuatan yang aneh. Ia tidak hanya menggoda kita untuk ingin lebih banyak, tetapi juga perlahan menyedot waktu, tenaga, dan imajinasi kita. Sampai akhirnya, kita terlalu sibuk dan terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar penting. Nggak ada orang di ranjang kematian yang berkata, andai saja aku sempat menghasilkan lebih banyak uang. Karena jauh di dalam hati, kita tahu ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa arti hidupku sebenarnya? Untuk siapa aku benar-benar hidup, Tuhan dan sesama? Atau hanya untuk diriku sendiri? Warisan apa yang aku tinggalkan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang penting di hari penghakiman, yang dalam Alkitab disebut juga hari murka. Tapi kekayaan sering membutakan kita dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ia menarik kita masuk ke dalam siklus yang tak ada habisnya. Aku sudah dapat lebih banyak, jadi aku akan belanjakan lebih banyak. Tapi sekarang, karena pengeluaranku naik, aku harus cari lebih banyak lagi. Dan anehnya, meski kita bekerja terus, kita tetap merasa kekurangan dan jadi kerja lebih keras lagi. Ini adalah jebakan. Dan Yesus menegaskan hal ini dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayat 21. Ia menceritakan tentang seorang pria yang panennya melimpah, lalu berkata, aku akan robohkan lumbung-lumbungku dan bangun yang lebih besar. Lalu aku akan simpan semuanya dan bersantai. Tapi Tuhan menjawab, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil darimu. Dan semua yang telah kamu kumpulkan untuk siapa itu nanti. Yesus menutup dengan kalimat yang tajam. Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menghabiskan seluruh hidup bekerja keras untuk hal-hal yang tidak bisa kita simpan dan lupa berinvestasi dalam hal-hal yang tidak akan pernah hilang. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu melihat bagaimana kekayaan atau keinginan untuk mendapatkannya mengalihkan fokus dari hal-hal yang benar-benar penting? Di area mana kamu paling merasakan tarikannya? Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami tidak mau hidup seperti orang bodoh yang bekerja keras mengumpulkan kekayaan untuk masa depan yang tak pernah datang. Ajarlah kami untuk menjadi kaya di hadapan-Mu hari ini juga. Bebaskan kami dari siklus mencari dan membelanjakan, dan temuilah kami dalam doa. Bentuklah kami agar makin serupa dengan putra-Mu. Tumbuhkan dalam hati kami takut akan Tuhan yang sejati, dan ajarlah kami untuk hidup dengan pandangan kekekalan. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.